Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Ngantuk? Tidak. Alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat? Ada Pak. Ada. Sakit? Iya Pak. Oh iya. Saya absen dulu. Kelas 7. Ahmad Firosadin Arham. Ahmad Fahri Kamal. Iya Pak. Aska Salman Al-Farisi. Muhammad Irhamun Nizam. Iya Pak. Danu Sabir. Iya Pak. Daniel Lazwardi. Sakit Pak. Sakit. Oh iya, sakit. Muhammad Daniel Lazwardi sakit. Muhammad Faiz Maulana. Muhammad Reza Saputra. Muhammad Abdul Haris. Iya Pak. Rizky Noval Furqan Anjani. Izin Pak. Sakit. Izin sakit ya. Udah, mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan, diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin Allahumma amin. Udah, kita masuk ke pelajaran hari ini, yaitu adalah mapel bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sekarang buka LKS-nya, yaitu bab teks prosedur. Teks prosedur. Apa ya? Teks prosedur. Ya, teks prosedur atau sering disebut bahasa Inggrisnya adalah proses. Teks prosedur. Memahami, ya ini nanti kita temanya bahasa Indonesia dengan metode pembelajaran adalah ceramah atau sumbernya adalah LKS. Nanti saya tujuannya anak-anak di sini mengetahui pengertian teks prosedur dan ciri-cirinya, baik itu jenis-jenisnya. Mengkaji struktur dan bahasa teks prosedur serta menyajikan teks prosedur secara lisan dan tulis. Udah. Memahami teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara untuk melakukan suatu hal yang dijelaskan langkah demi langkah secara berurutan sehingga mampu menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya ditemukan dalam sebuah tulisan yang menjelaskan cara dan tips agar dalam mengerjakan sesuatu itu dengan baik dan benar. Jenis-jenis dan ciri-ciri struktur serta kaidah kebahasaan. Kita membahas jenis-jenis. Jenis-jenis teks prosedur di sini itu adalah memiliki 3. Teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana adalah teks yang memuat tahapan atau langkah-langkah yang tergolong sederhana. Contoh misalkan prosedur menggunakan setrika, menghidupkan komputer, membuat mie instan dan sebagainya. 2. Teks prosedur kompleks. Prosedur yang terdiri atas banyak langkah dan langkah-langkah tersebut berjenjang. Contoh misalkan membuat KTP, cara memasak nasi kuning, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Yang ketiga, teks prosedur protokol.
Teks prosedur protokol merupakan jenis teks prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat atau rumit dan mudah dipahami. Sudah, yaitu itu adalah termasuk ciri atau jenis-jenis teks prosedur. Terus ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu juga dibagi menjadi dua. Ada kalanya ciri umum teks prosedur, ada juga ciri teks bahasa prosedur. Ciri umum teks prosedur, satu, terdapat langkah-langkah kerja. Langkah-langkah kerja. Teks ciri-ciri prosedur. Ciri-cirinya prosedur itu ada dua. Satu, meliputi ciri umum dan juga bahasa teks prosedur. Jenis-jenisnya tadi sudah saya jelaskan bahwa ada tiga: sederhana, kompleks, dan protokol. Ciri-ciri di sini yang pertama yaitu ciri umum teks prosedur, terdapat langkah-langkah kerja. Dua, menurut aturan atau batasan dalam bahasa ataupun proses langkah kerja. Tiga, langkah-langkah disusun secara sistematis dan urut. B, ciri bahasa teks prosedur. Kalimat yang digunakan berupa kalimat perintah, saran, atau larangan berupa langkah-langkah yang sudah tertera. Dua, menggunakan kriteria atau batasan, misalkan 100 Celcius air dan sebagainya, berapa sendok harus menuangkan air berapa gelas dan sebagainya. Tiga, menggunakan bentuk pasif untuk proses, menggunakan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Lima, menggunakan partisipan manusia secara umum. Itulah pengertian dari teks prosedur ya, ciri-ciri teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur. Di sini sudah jelas bahwasanya kita mempelajari contoh. Misalkan, sudah paham apa belum? Sudah paham ya? Sudah paham. Coba, siapa kamu? Fahri Al-Kamal. Yuk sebutkan ciri-ciri teks prosedur yang kamu ketahui. Coba, pembuatan apa? Pembuatan gado-gado, Pak. Ya, pembuatan gado-gado. Pembuatan gado-gado. Coba sebutkan bahannya itu apa-apa contohnya. Satu, kerupuk dan emping. Ya, kerupuk dan emping. Terus? Dua, bumbu kacang. Terus? Tiga, daun selada. Ya. Empat, mentimun, kubis, toge rebus. Terus? Keempat, tahu goreng dan telur rebus. Oh ya. Terus itu alat dan bahannya ya, alat yang dibuat untuk resep atau gado-gado yang enak atau yang spesial. Itu alatnya. Terus cara pembuatannya bagaimana, Kak Fahri? A, cuci bersih sayuran. Oh ya. Sesuai selera. Betul. B, masak bumbu kacang dengan santan hingga mendidih. Ya, betul. C, siapkan piring kemudian tata sayuran, tahu, dan telur rebus. Tuangkan bumbu kacang di atasnya, taburi dengan kerupuk dan emping. Sudah, Pak? Sudah. Oh ya, terima kasih. Itu termasuk teks prosedur memasak apa tadi temanya ya? Temanya apa? Memasak gado-gado spesial. Tadi sudah disebutnya teman kita yaitu adalah Kak Fahri dengan cara alatnya, bahannya, dan cara pembuatannya. Itu adalah salah satu contoh membuat atau teks prosedur, yaitu adalah memasak gado-gado spesial. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmunya manfaat, barokah, sehingga bisa
bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun diri orang lain. Dari Bapak, mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi